sekarang kita lanjutkan ke fungsi bernilai vektor. Nah, di sini vektor itu selain dia berupa vektor bilangan gitu ya, jadi bukan ya apa ya, dia juga bisa apa ya, menyatakan posisi suatu benda, tapi posisi itu berubah-ubah. Nah, kalau misalnya vektor yang misalnya nih, misal ya, kita punya vektor A 3,4. Jadi dia hanya menyatakan posisi titik gitu. Posisi apa namanya ya? Vektor posisi dari suatu gini lah. Ini kan X-nya 3 gitu kan. Y-nya 4. Nah, jadi di X itu sejauh 3 satuan, di Y itu sejauh 4 satuan. Nah, jadi vektornya yang mana? Nah, vektornya yang ini gitu. Dia hanya menunjukkan satu buah vektor yang tetap. Nah, bagaimana kalau misalnya vektor itu berubah seiring dengan perubahan waktu? Nah, maka kita bisa menyatakan dia ke dalam vektor posisi suatu benda dalam bentuk fungsi. Nah, jadi fungsinya ini nanti bernilai vektor gitu. Nah, jadi di sini kita punya sebuah vektor posisi benda terhadap waktu ya, 4TI ditambah 5T kuadrat kurang 1J ditambah 2TK. Nah, jadi di sini artinya apa? Benda itu kalau terhadap I atau di koordinat X gitu ya, posisinya itu berubah seiring berjalannya waktu, yakni dengan persamaan 4T. Jadi kalau misalnya T-nya 1, maka posisinya nanti di sumbu X itu 4 satuan. Kalau waktu 2, posisinya di X itu nanti 8 satuan gitu ya. Nah, jadi ini adalah vektor posisi. Kalau yang ditanya itu kecepatan, nah berarti kita turunkan aja vektor posisi ini. Oke, ini cara menurunkannya gimana ya? Cara menurunkannya kalian turunkan aja masing-masing komponennya. Berarti turunan dari 4T 4. Jadi kita menurunkannya terhadap T ya. Terus I-nya jangan lupa ditambah. Nah, ini berarti kan turunkan dulu nih T kuadrat 2T kan kali 5 10T J ditambah 2K. Nah, ini adalah vektor kecepatan. Nah, jangan lupa ini bukan kecepatan aja, tapi adalah ya sebenarnya kecepatan itu adalah vektor ya sebenarnya ya. Nggak cocok juga dibilang vektor kecepatan. Nah, kalau kita mau cari laju ya, laju itu adalah nilai dari si kecepatannya. Kalau kecepatan itu laju yang punya arah gitu. Kalau bicara nilai dari kecepatan, nah misalnya laju saat 1, saat T sama dengan 1, maka nilai dari kecepatan saat T sama dengan 1. Gimana cara mencarinya? Yaitu artinya R aksen 1. Nah, disubstitusi T itu dengan satu satuan. Berarti ini 4 I ditambah wait berapa lagi? 10 ya, J ditambah 2K. Nah, mungkin kalau misalnya ini kita jawabnya kecepatan aja ya. Jadi kalau misalnya wait dulu, jangan bahas laju dulu. Nah, kalau misalnya kecepatan saat T sama dengan 1 ya berarti tinggal disubstitusi aja T-nya ke fungsi kecepatan. Nah, ini kan adalah kecepatan ya, fungsi kecepatan. Nah ini dia kecepatan saat 1, yaitu berupa vektor. Kalau mau mencari nilai kecepatan saat T sama dengan 1 ya itu udah bicara panjang vektor gitu.
Berarti kita cari panjang vektor reaksen 1. Nah, gimana caranya? Ya, kuadratkan aja masing-masing komponennya. 16 tambah 100 tambah 4. Akar 120 yang sama dengan berapa ini? Berapa ya? 25 nggak bisa ya? Ya udah 4 aja, berarti 2 akar 30. Nah, kalau percepatan gimana ya? Percepatan berarti A aksen ya. Sama dengan turunan dari, bukan A aksen. Turunan kedua dari si vektor posisi. Nah, jadi kita nurunin yang ini. Berarti terhadap T ya. Jadi ini kalau diturunkan terhadap T ya 0. 0I ditambah 10. Bukan yang ini dong. Kita bukan yang ini ya. Nah, gimana caranya itu? Berarti 0I ditambah 10J ditambah 0K. Nah, jadinya karena komponen I dan K itu 0, kita bisa peroleh RT itu 10J. Atau ini juga bisa dinyatakan sebagai bentuknya seperti ini, 0,10,0. Nah, gitu. Ya. Oke. Nah, berarti kalau R aksen saat 1 berapa? Ya, tetap 10J. Karena kan T-nya dia nggak bergantung terhadap T gitu. Kalau besar nilai dari, ya, kalau nilai kecepatan kan nama lainnya itu kan laju ya. Nah, kalau nama lainnya percepatan, untuk nilai kecepatan apa ya? Saya lupa. Nah, kalau mau cari nilainya aja ya berarti dicarilah panjang vektornya. T akar dari 110. Nah, gitu. Oke ya.